Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang bab statistika. Statistika yang akan Ibu sampaikan di sini adalah statistika jenjang SMK untuk kelas 11. Yuk kita simak apa saja yang tujuan daripada pembelajaran di sini dan apa saja bab-bab yang akan kita pelajari di materi tersebut. Tujuan pembelajaran daripada materi ini adalah siswa diharapkan mampu yang pertama, membaca data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan OGIF. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan OGIF. Ketiga, menerapkan aturan dan rumus ukuran pemusatan suatu data tunggal dan kelompok, yaitu mean, modus, dan median. Keempat, mengolah suatu data deskriptif dengan rumus aturan pemusatan data tunggal dan data kelompok dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan. Definisi statistika adalah ilmu pengetahuan tentang pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian data, penganalisaan data, dan penarikan kesimpulan, serta membuat keputusan. Pengertian datum adalah fakta tunggal atau informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau bentuk jamak dari datum. Pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Macam-macam data menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan, sedangkan data kualitatif, data yang bukan berbentuk bilangan, berupa ciri, sifat, atau gambaran suatu kualitas objek. Data kuantitatif terbagi atas dua bagian, yaitu data cacahan atau data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara membilang, misalkan data tentang anak dan keluarga. Data ukuran atau data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur, misalkan adalah data tentang ukuran tinggi badan murid. Bentuk penyajian data ada 7. Yang pertama adalah tabel. Tabel adalah kumpulan angka yang disusun menurut kategori atau karakteristik data sehingga memudahkan analisa data. Yang kedua adalah diagram garis, yaitu digunakan untuk menyatakan suatu keadaan berupa data berkala. Yang ketiga, diagram batang, yaitu digunakan untuk menyatakan penyebaran data. Yang keempat adalah diagram kotak. Diagram kotak adalah pemusatan dan penyebaran dari kumpulan data, terdiri dari bagian kotak, bagian garis, dan bagian skala. Kelima adalah diagram lingkaran, yaitu sebuah lingkaran yang terbagi atas beberapa juring dengan besar sesuai banyaknya frekuensi. Keenam adalah OGIF. OGIF adalah grafik kurva yang didapat dari tabel frekuensi kumulatif. OGIF ada dua macam, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif adalah daftar distribusi kumulatif kurang dari, sedangkan OGIF negatif daftar distribusi kumulatif
lebih dari. Bentuk penyajian data yang terakhir adalah histogram dan poligon frekuensi. Histogram adalah penyajian daftar distribusi frekuensi dengan menggunakan persegi panjang yang berdekatan. Sedangkan poligon frekuensi adalah grafik garis yang didapat jika titik tengah atas setiap persegi panjang pada histogram dihubungkan. Data menurut penyajiannya ada dua. Yang pertama adalah data tunggal, yaitu data yang belum disusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Yang kedua adalah data kelompok, yaitu data yang telah disusun atau dikelompokkan menurut kelas intervalnya. Ukuran pemusatan data tunggal ada tiga. Yang pertama adalah mean. Mean adalah nilai rata-rata yang didapat dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ukuran pemusatan data tunggal yang kedua adalah median. Median adalah nilai tengah. Nilai tengah di sini adalah nilai tengah yang didapat dari kumpulan data yang telah diurutkan dari data yang paling kecil sampai dengan data yang paling besar. Kemudian ukuran pemusatan data tunggal yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul atau yang memiliki jumlah frekuensi paling banyak. Ukuran pemusatan data tunggal. Di sini ada contoh yang telah Ibu berikan, yaitu jika diketahui nilai ulangan matematika dari 5 siswa di sebuah sekolah adalah 70, 75, 60, 65, dan 80. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai rata-rata hitung dari nilai ujian matematika kelima siswa tersebut. Jawabnya adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 dibagi N. X1 di sini adalah data yang ke-1. Kemudian N di sini adalah banyaknya data. Jadi, jika diketahui X1 sampai dengan X5 adalah jumlah keseluruhannya adalah 350, kemudian dibagi banyaknya data adalah 5, maka 350 dibagi 5 hasilnya adalah 70. Jadi, rata-rata nilai ulangan matematika 5 siswa tersebut adalah 70. Contoh soal yang kedua yaitu jika diketahui data 8, 5, 10, 9, 8, 7, 10, dan 6. Yang ditanyakan adalah berapa nilai median dari data di atas. Jawabnya adalah untuk mencari median daripada soal tersebut, yang harus kita lakukan adalah urutkan dari nilai yang terkecil nilainya, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 10. Jawabnya adalah median dari nilai tersebut yaitu setengah dalam kurung xn per 2 ditambah x n per 2 ditambah 1 sama dengan 1 per 2 dalam kurung x 8 per 2 ditambah X 8 per 2 ditambah 1 sama dengan setengah dalam kurung
X4 ditambah X4 plus 1 sama dengan 1/2 dalam kurung X4 ditambah X5 sama dengan 1/2 dalam kurung 8 ditambah 8 sama dengan 1/2 dalam kurung 16 sama dengan 8. Jadi, median dari data di atas adalah 8. Untuk mengetahui pemahaman tentang pengetahuan materi statistika, telah Ibu berikan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama adalah jelaskan pengertian statistika. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel. Yang ketiga, sebutkan macam data menurut bentuknya dan beri contohnya. Keempat, sebutkan macam data menurut penyajiannya dan beri contohnya. Sebagai lembar kerja siswa yang kedua adalah tentang keterampilan. Di sini telah Ibu berikan 3 tugas yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah amati data penduduk yang ada di desa kalian. Yang kedua adalah setelah kalian amati, tolong sajikan ke dalam bentuk tabel. Yang ketiga, carilah mean, median, dan modus dari data yang telah kalian amati. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.